menggali potensi penilik PAUD di era Society 5.0. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, acara ini akan dipandu oleh dua penilik ya, yang memang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Dr. Tasim Setiabudi MPD dan Bapak Arif Nasdianto, dan saya sendiri Nur Hayati yang akan membersamai Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Ibu. Untuk kelancaran acara pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah, dan tentunya bagi yang beragama lain disilahkan untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita dengarkan materi siang hari ini, mohon izin saya ingin menyapa dulu nih teman-teman. Alhamdulillah di sini sudah bergabung ya, mungkin sambil dalam perjalanan sudah bergabung ada 62 peserta. Saya akan coba menyapa ya satu persatu ini. Saya lihat ini dari NTB. Mana NTB? Boleh raise hand-nya dong. Iya, di sini ada dari NTB. Oke. Yes ya, dari Gorontalo. Oke. Kemudian nih nanti Pak Tasim sebagai pemandu nih akan melihat siapa-siapa nih dari wilayah mana, nah dari kabupaten mana, provinsi mana yang aktif nih ya untuk mengikuti kegiatan ini. Oke. Kemudian di sini kita lihat dari mana nih? Dari Sultra. Wah, luar biasa. Dari Sultra mana nih? Dari Sultra. Oke, kita lihat kemudian dari mana nih? Pak Bambang Sumarjito dari mana? Belum ada rename-nya, boleh ditulis gitu rename-nya. Kemudian dari Tebing Tinggi, halo dari Tebing Tinggi, mana raise hand-nya? Boleh juga dada gitu ya, hai gitu ya. Kemudian juga dari NTB, ya hai-hainya mana gitu, nggak apa-apa sementara di mute dulu gitu. Kemudian dari Minahasa, wah luar biasa ini Pak Tasim, Pak Dr. Tasim. Ya, dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Oke, dari luar biasa. Kemudian dari Jawa Barat, ini dari Garut juga ada, luar biasa, Jawa Barat. Kemudian dari Cianjur. Kemudian juga dari mana nih? Luar biasa, dari Dompu. Wah, NTB. Kemudian mana lagi nih? Terus berdatangan terus. Kemudian dari mana lagi nih? Dari masih ada yang banyak yang rename-nya belum ditulis dengan apa namanya? Kabupaten atau provinsinya begitu. Seperti itu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Saya ingatkan sekali lagi, mohon izin walaupun sudah ada di grup, saya ingatkan sekali lagi untuk penulisan nama atau rename, lihat menu di paling bawah, mungkin yang belum ya, atau yang masih menggunakan handphone gitu, lihat menu yang paling bawah, di situ ada partisipan. Partisipan klik rename. Nah, silahkan ditambah dengan asal provinsi atau kabupaten atau kotanya dari mana, supaya nanti Pak Tasim dengan Pak Arif bisa mengenali dari paut-paut mana yang begitu aktif dan luar biasa ini ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti ketika ada sesi diskusi, tentunya di sini kita ada yang raise hand ya. Nah, untuk raise hand, disilakan untuk raise hand. Nah, Bapak Ibu, bagi yang menggunakan yang belum familiar gitu ya dengan menggunakan HP menggunakan raise hand, itu di situ di bawah HP itu ada tulisan more. Ada more _3, klik raise hand. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan nanti ketika materi setelah materi Pak Dr. Tasim, Pak Arif nanti mohon diisi daftar hadirnya.
Dan kami informasikan bahwasanya nanti daftar hadir ini sangat bermanfaat sekali karena di situ nanti keterkaitannya dengan sertifikat yang akan Bapak Ibu peroleh nantinya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tata tertib yang perlu kita sepakati dulu sebelum kita mulai adalah mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk audio selama dalam diskusi audionya mohon di-mute ya. Kecuali Bapak Ibu disilahkan untuk membukanya ketika Bapak Ibu sedang bertanya, ketika Ibu sedang berpendapat atau diberikan kesempatan untuk sharing-sharing pengalamannya. Demikian. Dan apabila Bapak Ibu diberikan kesempatan, boleh audionya di unmute, setelah itu audionya di unmute, setelah itu nanti di mute kembali. Demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, yang pertama hari ini adalah sharing ya, ngopi bareng, ngobrol bareng gitu ya, ngobrol bareng, diskusi bareng. Tadi di grup saya lihat luar biasa antusiasnya, begitu banyak pertanyaan. Nanti ada sesi berikutnya. Karena materi ini sudah dipersiapkan. Materi 2 ini adalah materi tentang pembuatan karya tulis ilmiah dengan nanti akan disampaikan juga materi dari Pak Arif Nasdianto untuk membuat e-book begitu. Sebelumnya saya ingin boleh dong saya membacakan pantun dulu sebelum mulai dari Pak Tasim sharingnya, ilmunya ya, sharing ilmunya, sharing pengalamannya gitu. Bapak Ibu izin ya. Oke. Berlibur ke kota Subang. Jangan lupa mampir ke Kerawang. Jajanan rangginang tak terlupakan. Teman ngopi, teman ngobrol di waktu siang. Cakep dong, yang mana? Ya oke, nggak apa-apa karena ini memang sedang di mute ya. Oke Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya mempersingkat waktu, mungkin nanti akan banyak diskusi atau sharing, silahkan kepada Bapak Dr. Tasim, disilahkan untuk berbagi pengalamannya dan berbagi ilmu. Kepada Pak Dr. Tasim, disilahkan. Tapi pelaksanaannya kita santai saja Bapak Ibu. Ya. Yang jelas sambil santai kita dapat penambahan pengetahuan. Ini tadi Bu Nur juga sudah menyapa teman-teman dari beberapa provinsi. Saya ingin juga sedikit menyapa ya Bapak Ibu. Dari Aceh ada ini. Dari Aceh ada? Jogja itu DIY Pak Tasim. Oh DIY. Jogja itu ya kamu kota itu. Kalau DIY itu ya provinsi. Ya, memang saya singkat namanya langsung ya. Iya, ya. Sumut ada Sumut? Belum ada ya, tapi mudah-mudahan saya tidak akan baca semuanya. Saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang sudah masuk dalam tim ini. Dan kita awali dari sekarang, apa yang kita hadapi selama dinas melaksanakan tugas. Jika ada kendala apapun, kita bisa diskusikan bersama. Bapak Ibu penilik dan pengawas yang kami banggakan. Perlu saya sampaikan juga Bu, di grup ini ada beberapa orang pengawas yang ingin gabung karena temanya berkenan dengan PAUD, jadi pengawas PAUD ingin juga ada yang bergabung. Kami persilahkan Bapak Ibu, dan mudah-mudahan dengan adanya bergabung pengawas penilik di grup ini, mudah-mudahan kita menjadi banyak saudara dan bisa memecahkan segala solusi, memecahkan segala permasalahan yang kita hadapi bersama. Bapak Ibu, baik untuk menghemat waktu yang ada, Bu Nur, saya dikasih waktu berapa menit, Bu Nur? Halo Bu Nur. Paparan 20 menit, Pak. Oh, 20 menit ya, baik. Terima kasih Pak Arif. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan mencoba membawakan satu tema yang akan kita diskusi ya Bapak Ibu ya. Kita akan diskusi, kita akan bersama-sama menggali potensi yang kita miliki. Artinya hari ini saya mungkin dengan Pak Arif akan mencoba membawa
permasalahannya akan kita diskusikan, tema yang akan kita diskusikan, dan untuk kedepannya kegiatan seperti ini insya Allah akan kita lanjutkan dengan pemateri atau pemandu materi. Kita perbolehkan dari teman-teman yang lain ya, nanti mendaftarkan diri, misalkan materi apa yang akan disampaikan. Dan perlu saya sampaikan, di awal pembukaan grup kami mencoba mengadakan survei dan terjaring kebutuhan-kebutuhan pendidikan pengawas PAUD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya tentang pendalaman administrasi kependidikan atau kepengawasan. Kemudian yang kedua, rencana pemantauan terkait dengan kurikulum pada paradigma baru. Dan mohon maaf saja pakai background ini kegiatan sekolah penggerak ya. Ini karena lagi ngetren sekarang, dan mudah-mudahan menjadi motivasi dari kita semuanya. Yang ketiga yaitu perlunya ada lembar pemantauan, bagaimana lembar pemantauan yang baik dan benar. Selanjutnya rencana supervisi dan evaluasi bagi PTK dan satuan PAUD. Nah ini penjaringan berikutnya yaitu berkenaan dengan program-program pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi penilik sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita Bapak Ibu penilik dengan adanya perkembangan dengan Society 5.0 ini, kita jangan ketinggalan, kita tetap mengikuti. Salah satu cara untuk mengikuti perkembangan zaman adalah dengan kita banyak berdiskusi. Yang kelima, program-program pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya nomor 6-nya, bagaimana instrumen penilaian hasil pemantauan. Yang ketujuh, syarat dan ketentuan kenaikan pangkat jabatan fungsional pendidik tiap jenjang. Dari pertama, muda, madya, utama. Selanjutnya, ini ada yang membutuhkan Pak Arif dan teman-teman semuanya. Mungkin salah satu contoh soal-soal uji kom, ya, terupdate untuk mau ikut tahun ini atau tahunnya akan datang. Karena yang tahun sekarang sudah dilaksanakan. Kemudian yang ke-9, peningkatan kompetensi, pendampingan dan pengembangan instrumen supervisi sekolah penggerak. Nah ini sekarang lagi ngetren di sekolah penggerak ya. Mungkin di antara Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu penilik yang kami banggakan, Bapak pengawas, Ibu pengawas, ada yang sedang ikut kegiatan ya di kelas sebagai pembina sekolah penggerak. Selanjutnya yang ke-10, ini bagaimana bimbingan atau tata cara penulisan karya ilmiah untuk akar kredit pengembangan. Bapak Ibu penilik pengawas yang saya hormati, ini ada 10 poin yang kami dapatkan dari survei kebutuhan penilik yang akan datang dari sekarang ke depan. Nah, dengan survei ini, insya Allah kami akan membahas satu-satu, Bapak Ibu, akan membahas satu persatu, dan untuk hari ini kita akan membahas nomor 10 ini. Untuk karya tulis tidak hanya berbentuk KTI, juga berbentuk buku dan e-book dan lain sebagainya. Nah, ini akan kami coba awali untuk membahas poin nomor 10 yang paling terakhir. Dan untuk ke depan, kita kan berdiskusi, berbincang-bincang. Santai saja Bapak dan Ibu ya. Kita tidak usah tegang, situasinya kita rileks, nyaman. Dan sekali lagi saya sampaikan, untuk materi yang belum, dari 1 sampai 9, ini barangkali Bapak Ibu mau beramal, membantu teman-teman kita, nanti kami persilahkan mendaftarkan diri ke saya, ke Pak atau ke Bu Nur untuk menjadi pemandu materi ya. Pemandu materi. Tentunya saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu ini pasti sudah pada mahir di bidangnya. Bapak dan Ibu, hari ini saya mohon maaf bukan menggurui, tapi saya ingin memandu bagaimana diskusi kita hari ini berkenaan dua tema yang akan. Mengingat waktu hanya 20 menit, saya langsung saja ini. Tata cara pembuatan karya tulis ilmiah. Kemudian, tulis ilmiah. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui Bapak, bahwa pengembangan profesi itu terbagi atas beberapa poin. Yang pertama, menyusun karya tulis ilmiah di bidang PAUD dan Dikmat. Tentunya kita hanya terfokus ke bidang PAUD saja. Terkecuali Bapak Ibu penilik yang memegang dua-duanya, pegang PAUD juga megang Dikmas. Kemudian penerjemah atau menyadur buku dan bahan bidang PAUD lainnya. Selanjutnya pembuatan standar buku,
pedoman, juknis bidang PAUD, menjadi juara dalam lomba karya tulis ilmiah. Nah, ini pembagian untuk pengembangan profesi. Saya lanjut Bapak Ibu. Kemudian ini rasanya sudah tahu semuanya bahwa pengembangan profesi pengendalian mutu program PAUD ini memiliki bobot nilai. Sebagaimana Bapak Ibu lihat di layar, tidak akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama ini dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, itu dapat nilainya 12,5 ya. Dan selanjutnya kemudian, nah ini terusannya masih ya, ada nilainya. Dalam bentuk buku ada yang bernilai 3, kemudian karya tulis yang berbentuk yang lainnya seperti dalam bentuk makalah, ini bisa saja 1,5. Baik Bapak dan Ibu, ini jumlah minimal angka kredit unsur pengembangan profesi. Untuk 3B, ini dibutuhkan angka kredit dari pengembangan profesi itu 2. 3C 4. Ya, untuk diploma atau S1, S2, S3 itu 4 dibutuhkan. Ke golongan 3D itu 6. Ke 4A 8, ke 4D 10, ke 4C 12, semua golongan ya. Maaf, maksud saya golongan 4C 12, apa itu sarjana S1, pasca sarjana S2 dan S3 itu dibutuhkan nilai 12 untuk 4D. Dan ke 4D ini penilai utama dibutuhkan 14. Kita tahu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu penilai sudah mencapai golongan 4D, usia pensiunnya mencapai 65 tahun. Alhamdulillah bertambah 5 tahun. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini sekarang dikirim, diarahkan Bapak Ibu penilik untuk membuat karya tulis ilmiah itu berbentuk penelitian tindakan, action research ya. Padahal dari awal kita ketahui bersama, untuk karya tulis penilik itu minimal 1.500 kata, kurang lebih 30 halaman. Kalau sekarang ini karena diarahkannya ke sini, mari kita sama-sama berdiskusi nanti. Saya, Pak Arif dan Bu Nur juga menanti dari masukan Bapak Ibu peserta untuk berdiskusi bersama-sama tentang penelitian tindakan. Nah, ini penelitian tindakan itu satu jenis karya tulis yang sedang sekarang dilaksanakan dalam penilaian, dan insya Allah ketika ini baik, ini dapat nilainya 4 atau 3,5 ya. Nah, ini hanya permasalahannya, saya melihat di sini mungkin bagi Bapak Ibu yang berasal dari guru atau dari kepala sekolah, ini sudah terbiasa dengan membuat PTK ya, penelitian tindakan kelas, yang di dalamnya ada beberapa siklus, treatment, perlakuan. Nah, di sini para Bapak Ibu penilik juga diarahkan ke penelitian tindakan. Apa itu penelitian? Upaya memecahkan masalah atau menggunakan metode ilmiah. Langkah-langkahnya ini terlihat di layar ya. 1, mendapatkan dan merumuskan masalah, mengkaji teori, mengumpul fakta empirik, fakta yang nyata di lapangan, menganalisis temuan fakta untuk pengambilan kesimpulan dan menyimpulkan hasil dan mempublikasikan. Selanjutnya, penelitian tindakan itu sudah biasa dipakai oleh Bapak Ibu pengawas, guru, yang biasa dipakai yaitu penelitian tindakan. Tapi untuk kita, Bapak Ibu penilik, yaitu menggunakan penelitian tindakan. Atau disebut biasa kita dengar dengan kata-kata riset. Penelitian bagi penilik difokuskan pada permasalahan yang terkait dengan keilmuan dan praktek tugas pokok kepenelikan yang merupakan tanggung jawab Bapak dan Ibu. Ketika kita akan menyusun tidak terlalu, jangan terlalu terfokus dulu bagaimana ya. Apa yang harus kita bahas, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan dalam membuat karya tulis. Tentunya kita semua menyadari kita di lapangan dengan binaan, lembaga-lembaga binaan kita, banyak masalah yang dihadapi. Nah, masalah-masalah itulah yang akan kita angkat
dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Jadi tidak kemana-mana. Insya Allah dengan kesiapan mental, dengan kesiapan apa yang kita miliki, Bapak dan Ibu mampu membuat karya tulis ilmiah. Nah ini Bapak Ibu siklus penelitian tindakan ya. Ada beberapa yang harus dilakukan, terdiri dari 3 sampai dengan 6 kegiatan, di antaranya perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Ini ada beberapa siklus. Ya. Ketika siklus pertama tidak berhasil, maka lakukan siklus kedua. Siklus kedua tidak berhasil, lakukan siklus yang ketiga. Dan begitu selanjutnya. Salah satu contoh real, ketika kita menemukan satu permasalahan di lembaga, di antaranya lembaga terkendala dengan dana. Nah, kita sebagai peneliti membina, mengarahkan lembaga tersebut untuk bisa bergaini, untuk bisa kerjasama dengan beberapa perusahaan atau donatur orang-orang kaya. Nah ini salah satu permasalahan, dengan singkat kita ada permasalahan yang lalu kita tangani bagaimana solusinya. Itu salah satu contoh singkat ya. Kemudian Bapak Ibu, siapa sih yang ingin ditingkatkan mutunya itu? Apa yang akan ditingkatkannya? Tindakan yang akan dilakukan apa? Ya, tentunya yang akan ditingkatkan itu satu pendidik, ya. Yang kedua penilik itu sendiri, ya, kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah ini salah satu sasaran kita membina untuk meningkatkan kompetensi mereka. Bapak dan Ibu, kita agak cepat sedikit karena waktu cuma 20 menit. Ya. Ini salah satu contoh ya. Apa yang mau ditingkatkan tentunya? Tentunya di sini yang pertama kemampuan pendidik. Yang kedua mutu pendidikan dalam mengevaluasi hasil belajar. Itu yang akan ditingkatkan. Yang ketiga kemampuan penilik itu sendiri. Kemampuan apa? Dalam melakukan penyusunan instrumen evaluasi, kemudian instrumen pemantauan dan lain sebagainya. Ini yang akan ditingkatkan. Bagaimana sih tindakan yang akan dilakukan sebagai pengawas atau penilik? Yang pertama melalui pelatihan, lokakarya, dan workshop. Siapa yang akan ditingkatkan? Pendidik dan penilik, atau kepala sekolah, pendidik dan penilik. Nah itu yang akan kita tingkatkan. Contoh lain yang ditingkatkan ini tidak jauh dengan yang tadi, kita lewat saja karena ini ada 40 lebih slide yang saya buat. Ini sudah diperkecil. Nah contoh, judul penelitian tindakan ini salah satu contoh ya. Peningkatan kemampuan pendidik dalam melaksanakan metode demonstrasi melalui pelatihan pada PAUD dan Dikmas di Kabupaten Tasikmalaya. Ini saya ambil salah satu contoh dari Kabupaten Tasikmalaya. Siapa penulisnya? Herman SPD. Contoh judul yang kedua yaitu usaha meningkatkan kemampuan pendidik dalam mengevaluasi hasil belajar siswa didik melalui lokakarya pada PAUD di Kabupaten Tasikmalaya. Nah ini salah satu contoh. Kita lanjut ya. Ini contohnya juga. Kemudian biasa Bapak Ibu kalau membuat karya tulis yang selalu ditanyakan ini ketika saya berkeliling ke beberapa provinsi, Pak apa sih? Bagaimana sih sistematiknya karya tulis itu? Karena kebanyakan kita kan akan membuat karya tulis itu mulai dari sistematik dulu. Sistematiknya bagaimana? Nah itu ya. Nah di sini kita akan buat satu proposal penelitian yang di dalamnya terdiri atas satu struktur proposal penelitian tindakan. Ini tidak beda dengan yang biasa Bapak Ibu lakukan ya. Pendahuluan terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat. Selanjutnya B-nya kajian teori hipotesis tindakan. Nah, ini di penelitian tindakan. Kemudian di dalamnya satu kajian teori. Kita akan mengambil berbagai jenis buku, tentunya ada kaitannya dengan materi yang kita bahas. Kemudian nomor 2 hipotesis. Selanjutnya bagian C-nya metodologi penelitian. Kita setting penelitiannya yang pertama. Yang kedua subjek penelitian, siapa sih yang akan kita teliti. Kemudian desain penelitian dan indikator keberhasilannya bagaimana.
langkah-langkah prosedur penelitian, apa langkah-langkah yang kita laksanakan sesuai dengan aturan penelitian tindakan. Yang kelima, teknik dan analisis data. Selanjutnya, daftar pusaka dan yang lain. Ini Bapak Ibu kita ambil salah satu contoh misalnya peningkatan kemampuan penilik dalam melaksanakan tindakan melalui lokakarya pada PAUD Dikmas di Kabupaten Tasikmalaya. Ini salah satu contoh. Kita masuk ke latar belakang. Di latar belakang ini, di dalamnya ya, latar belakang masalah, deskripsi tentang satu kondisi yang ideal, yang diidealkan. Tentunya di lembaga yang kita bina, bagaimana kondisi yang ideal. Yang kedua, masalah yang dihadapi dan indikatornya apa? Apa sih permasalahannya kok kita teliti itu ya? Nah, ini akan menjadi satu tema utama. Yang satu jadi pemikiran utama ketika kita membuat karya. Yang ketiga, penyebab munculnya masalah. Kok bisa terjadi kekurangan anak? Kok bisa terjadi penilik belum mampu menyusun karya tulis penelitian tindakan kelas? Nah, mudah-mudahan dengan adanya sering bertemu kita di grup, saya lihat sudah berbagai macam materi pengetahuan yang di-share oleh teman-teman, sehingga yang tadinya tidak tahu dengan grup ini kita bisa mengetahui tentang perkembangan yang sedang berlaku. Yang keempat, solusi yang ditawarkan peneliti, bagaimana konsep solusi siklus dalam pertemuan tersebut. Kemudian Bapak Ibu, identifikasi dan pembatasan masalah. Identifikasi biasanya yang kita sama-sama ketahui bahwa setelah kita membuat latar belakang, di situ dapat dirumuskan dapat diidentifikasi beberapa masalah. Masalahnya A, B, dan C. Nah, ini masalah-masalah bisa saja dari latar belakang tersebut ada sampai 7 masalah ditemukan. Namun tentunya dengan keterbatasan kita akan membatasi permasalahannya tidak banyak, paling maksimal supaya tidak repot kita ambil, turunkan dari identifikasi minimal 3 pertanyaan atau 3 pernyataan yang akan menjadi pembahasan kita di waktu pembuatan karya tulis atau karya tindakan. Nah, ini rumusan masalah. Ketika kita sudah mengidentifikasi ada 7 masalah, misalnya kita batasi dari 7 hanya kita ambil 3. Yang 3 ini perlu dirumuskan bagaimana sekalimat. Nah, dalam rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan bisa seperti di bawah ini, atau apakah solusi yang ditawarkan peneliti dapat memecahkan masalah. Yang kedua, apa yang terjadi ketika solusi pemecahan masalah tersebut diterapkan. Ya, contoh, apakah penggunaan lokakarya dalam pelaksanaan penelitian tindakan dapat meningkatkan kemampuan penilik? Nah, ini salah satu contoh rumusan masalah yang dicantumkan dari 7 masalah yang dibahas tadi ya. Kemudian sini, nah ini tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini kita bisa lebih, jangan lupa ya, ketika kita menentukan tujuan penelitian kita harus menentukan kepada permasalahan ya, pada permasalahan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3, maka tujuan penelitian minimal 3 ya, sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam atau yang dicantumkan dalam rumusan masalah. Nah, ini salah satu contoh menjawab pertanyaan yang dikemukakan dalam rumusan masalah yang tadi ya, 1, 2, 3. Contoh, ingin meningkatkan kemampuan penilik dalam bidang penelitian tindakan. Tadi di bab sebelumnya, nah ini rumusan masalahnya, apakah menggunakan lokakarya dapat dalam pelaksanaan penelitian tindakan dapat meningkatkan kemampuan penilik? Nah, ini salah satu contoh rumusannya. Maka di tujuan harus ada sesuai dengan apa yang dirumuskan, yaitu ingin meningkatkan kemampuan penilik dalam bidang penelitian tindakan. Selanjutnya Bapak Ibu, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini juga tidak terlepas dari rumusan masalah yang tadi ya. Manfaat
yang dipetik setelah penelitian tindakan selesai dilaksanakan misalnya untuk pihak siapa nih? Yang pertama untuk peneliti itu sendiri, yang kedua untuk peserta, yang ketiga untuk lembaga, peneliti lain. Jadi ada fungsi dan manfaatnya. Kemudian bagi ke pengambil kebijakan, lembaga lain. Selanjutnya kajian teori. Jadi, kajian teori ini itu biasanya memilih sumber-sumber apa itu Terus gue kurang bayar nih, udah komunikasi dengan Tidak ada suaranya, Pak. Suaranya kosong. Nah, sekarang ada. Halo? Ada. Sudah, Pak. Sinyal kayaknya. Ya, ini salah satu contoh bab 2 kajian teori. Kajian teori dilihat dari judulnya apa. Yang pertama, hakikat penelitian apa sih? Menurut Permen-Pan RB nomor 14 tahun 2010, penelitian adalah bla 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 ya. Itu salah satu teori kita ambil dari Permen-Pan RB nomor 14 tahun 2010. Yang kedua, hakikat penelitian tindakan. Apa sih itu penelitian tindakan? Nah, ini kita juga ambil dari salah satu teori. Yang selanjutnya, apa itu hakikat propaganda? Ini dijelaskan ya oleh kita dalam pembahasan pembuatan penelitian tindakan ini. Selanjutnya, tujuan penelitian sudah tadi. Kemudian manfaat, kajian, hipotesis ya. Nah, ini hipotesis. Hipotesis tindakan berupa pernyataan bahwa solusi yang ditawarkan benar-benar dapat. Kalau kakaknya digunakan dalam penelitian tindakan, A maka B. Itu metode penelitian. Ya, yang pertama tempat penelitiannya itu kok juga karena black burone kan aku nggak ngetik black kita menelitikan satu lembaga alamat ada black burone itu deskripsi ada gambarnya metodologi, kemudian deskripsi reputasi lembaga tersebut, bagaimana lembaga tersebut di masyarakat, apa bagus reputasinya, apa kurang bagus dan lain sebagainya. Waktu penelitian Bapak Ibu, dalam 1 tahun kita hanya boleh membuat 2 karya tulis atau KTI. Nah, ini selama 6 bulan. Jadi semester 1 bisa membuat 1 karya tulisnya. Semester 2 bisa membuat 1 karya tulisnya. Jadi dalam 1 tahun maksimal kita bisa membuat 2 karya tulis. Kalaupun bisa membuat 3, Bapak Ibu kita siasati. Ketika tahun kemarin semester 2 kita tidak membuat karya tulis, masukkan saja ke semester yang kemarin, ya. Yaitu salah satu strategi ketika kita membuat karya tulis dengan aturan bahwa dalam 1 tahun cukup membuat 2 karya tulis. Subjek penelitian, bagian ini menguraikan subjek penelitian yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut. 1, nama lembaga, tentu. Jumlah peserta dalam lembaga atau kelas tersebut. Berapa sih siswanya, berapa gurunya, kepala sekolah, dan perangkat pendidikan lainnya. Kondisi psikologis dan sosiologis peserta didik. Selanjutnya, desain penelitian. Ya, ini sudah ada di dalam desain ini, bagian ini berisi uraian tentang 1 nama metode penelitian, konsep action research, ya. Rancangan penelitian, alasan yang digunakan metode tersebut. Kemudian langkah-langkah penelitian, refleksi awal, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, atau observasi dan refleksi. Ini karena penelitian tindakan, maka seperti ini untuk langkah-langkahnya.
Selanjutnya instrumen yang digunakan nih. Karena dalam penelitian tindakan atau action research ini harus ada instrumen yang digunakan. Apa itu soal, tes, atau kuis, kuesioner, format wawancara, lembar observasi, catatan lapangan yang dipakai untuk memperoleh data secara objektif yang tidak dapat direkam melalui lembar observasi. Nah, ini ada catatan-catatan lapangan yang tidak bisa. Nah, ini salah satu instrumennya. Selanjutnya, instrumen atau teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data yang diperlukan apa? Cara pengumpulan data, tes, pengamatan yang tadi ya, wawancara, analisis dokumen, focus group discussion, atau yang sekarang kita sebut DKT ya, diskusi kelompok terkumpul ya, DKT itu sama dengan focus group discussion untuk bahasa Inggrisnya. Teknik analisis data, nah ini bagian ini berisikan uraian tentang nama teknik analisis data yang digunakan, prosedur analisis data dengan distribusi frekuensi, tabulasi interval maupun histogram ya. Selanjutnya daftar pustaka. Bapak Ibu, setelah kita penelitian tindakan, tentunya kita harus membuat format laporan. Dalam format laporan ini berarti kita sudah jadi karya tulisnya, yaitu pertama sampul, covernya, yang kedua halaman pengesahan. Siapa yang mengesahkan? Atasan kita, apa kepala bidang atau kepala dinas. Kalau kepala bidang, atas nama kepala dinas, kepala bidang Pak Ud Mas, atau kepala bidang Pak Ud atau PNFI ya. Saya melihat malahan ada pertanyaan dari tim penilai, Pak Tasim kok ada ya yang disahkannya oleh IPI? Ini ada yang disahkan oleh IPI ya. Yang sebenarnya ini disahkan oleh dinas, yaitu kepala dinas atau atas nama kepala dinas. Selanjutnya ada abstrak, surat keterangan buatan sendiri. Ini memakai materai biasanya ya, bahwa itu betul buatan sendiri. Bolehkah Bapak Ibu meneliti apa yang sudah diteliti orang lain? Boleh. Yang jelas tidak persis sama. Ya, tidak persis sama itu namanya plagiat, ada hukumannya kalau plagiat. Tapi ketika kita meneliti hal yang sama, judul yang sama dengan yang sudah diteliti oleh orang lain, mohon di dalamnya dicantumkan bahwa penelitian ini sudah pernah dilaksanakan oleh saudara A. Namun di sini kami meneliti ulang dengan kedalaman yang lebih daripada yang sudah diteliti pertama. Yang selanjutnya kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan masuk ke bab 1 tentang pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah ini di dalam laporan, juga bab 2-nya kajian teori dan hipotesis tindakan. Kajian teori ini terdiri satu hakikat yang tadi ya, penilai, kemudian apa itu tindakan kelas, dan seterusnya. Hipotesis tindakan yang tadi. Kalau kata-kata umumnya jika ada HO ya. Kalau kita jika dilakukan penelitian tentang bagaimana tadi meningkatkan kompetensi pendidik, maka jika dilakukan peningkatan melalui diskusi terfokus, maka kompetensi peneliti akan meningkat. Nah, ini di hipotesis. Bab 3 metodologi penelitian, settingan penelitian, subjek penelitian, desain, prosedur penelitian, dan instrumen penelitian itu. Selanjutnya, ini masih bentuk laporan, ya. Yang tadi bab 4 ini di bab 4, ya. Ini maaf ada sedikit. Nah, bab 4 ini hasil pembahasan paparan data, kondisi umum lembaga sekolah, deskripsi hasil penelitian, pembahasan komentar, gabungan hasil siklus 1 dan 3. Nah, tentunya di pembahasan ini tidak lepas dari pertanyaan penelitian, harus tetap berkaitan. Ya. Bab 5 kesimpulan dan saran. Perlu saya garis bawahi Bapak Ibu yang kami banggakan, dalam sebuah karya tulis, saya banyak pengalaman dari Profesor Dr. Yatim Rianto
ketika satu saat beliau menilai karya tulis seseorang, apakah itu karya tulis yang disajikan untuk kenaikan pangkat, apakah karya tulis ilmiah yang disajikan untuk lomba, dan lain sebagainya. Nah, dengan banyaknya karya tulis waktu sedikit, atau karya tulis banyak waktu banyak, ini tidak lepas dari penghitungan, dari pemeriksaan. Yang pertama dilihat pertanyaan penelitiannya apa. Nah, ini kata kunci para tim penilai, baik itu di tingkat nasional untuk lomba apresiasi. Ya. Yang pertama dilihat itu di bab 1, apa pertanyaan penelitiannya. Ketika pertanyaan penelitiannya A, B, C, 3 pertanyaan tadi kan ya, maka di bab 2-nya atau di bab pembahasannya, kalau teori pasti akan mendukung ya. Kemudian metode juga pasti akan mengacu itu. Yang jadi permasalahan utamanya yaitu di bab pembahasan itu yang pertama harus membahas tentang A. Dibahas tidak ada tentang A. Yang kedua pembahasannya harus membahas tentang B. Yang ketiga harus membahas tentang C. Nah, tiga-tiganya ini terbahas tidak di dalam pembahasan. Kalau terbahas, sudah ada linknya, sudah bagus dengan bab 1. Pertanyaan penelitian ada 3, pembahasannya ada 3. Selanjutnya akan dilihat kesimpulan. Bapak Ibu, kita mesti jeli ketika memutuskan untuk membuat kesimpulan. Ini kita harus tetap ingat pertanyaan penelitiannya 3, pembahasannya ada 3 ABC, maka otomatis ketika kita menyimpulkan, kita juga harus ingat tersimpulkan tidak A itu, terpecahkan tidak A itu. Nah, itu di kesimpulan. Terpecahkan tidak B itu, kemudian C-nya terpecahkan tidak C-nya. Nah, itu harus ada dalam kesimpulan. Maka ketika ini sudah relevan dari pertanyaan penelitian di bab 1, pembahasan di bab 4, ya, dan kesimpulan di bab 5, ketika itu sudah cocok, baru agak sedikit rumit ternilai, ya, karena harus dibaca itu, ya. Tapi kalau misalkan bab 1 ABC yang dibahas, yang dicantumkan dalam pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, di bab pembahasan dibahasnya DEF, nah itu nggak usah dilihat, sudah salah, ya. ABC permasalahan utamanya dibahas DEF, itu nggak usah dibaca, udah jelek itu bisa, pasti tidak masuk gitu ya. Nah itu sebagai kata kunci Bapak Ibu. Dan di awal-awal dulu kita penilik, karena di Permenpan RB-nya itu minimal 1.500 kata, maka dulu kita memakai sistematik 3 bab. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah di dalamnya, ya. Kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Bab 2-nya pembahasan yang 3 tadi, ya. Kemudian kesimpulannya yang 3 tadi. Maka dulu yang dipakai 3 bab, tapi sekarang kita diarahkan untuk menggunakan 4 bab. Pak, terlalu banyak kok kalau 5 bab ini dengan menggunakan penelitian tindakan. Bolehkah kita membuat karya tulis dengan menggunakan sistem yang sederhana? Ini ada 2 tanggapan ya, dari tim penilai. Saya pernah ngobrol. Yang satu tim penilai tidak mengharapkan banyak penilai kok apa dengan karya tulis. Cukup bab 1 pendahuluan dengan bagian-bagiannya, bab 2 pembahasan dengan pemecahan masalahnya, solusinya, yang ketiga kesimpulan. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga tim penilai untuk karya tulis kenaikan golongan pangkat yang harus seperti ini, baru dapat nilai bagus. Nah, ini sebenarnya boleh digunakan yang ini atau mau menggunakan yang pertama. Hanya permasalahannya mungkin mirip, Pak. Kalau menggunakan yang pertama minimal 1.500 kata dengan halaman paling banyak 30, ini pas karena dinilai oleh yang harus pakai action research, mungkin lain hasil nilai. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu contoh daftar pusaka. Ini juga daftar pusaka lanjutan.
Selanjutnya, Bapak Ibu mungkin waktu sudah habis ini. Mari kita berlatih dengan memacu kemampuan dan kemauan. Pacu dulu Bu, kemampuan kita apa nih? Tapi kemampuan punya tidak ada kemauan dan otomatis tetap tidak akan berhasil ya. Nah, untuk itu, mari kita sama-sama berlatih memacu kemampuan dan kemauan. Kemampuannya ada, pacu kemauannya. Sehingga apa yang kita inginkan, membuat karya tulis penilik bisa terkabulkan atau terbuktikan. Ya. Baik Bapak dan Ibu, itu yang sebagai pembuka saja ya, karena kami di sini tujuan utama saya hanya memaparkan untuk memancing Bapak dan Ibu tentang kompetensi ke pembuatan karya tulisnya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah pada saat kita semuanya, malah ada yang sudah S2, S3, sehingga dalam situasi sekarang ini berbincang-bincang, kita akan saling tukar pendapat, tukar permasalahan, dan kita akan membantu untuk menemukan solusinya. Tidak semuanya harus dari kami, tetapi kita akan berdiskusi. Ya. Ketika ada satu pertanyaan yang dilontarkan nanti kepada moderator, tidak wajib saya yang membahas, tidak wajib saya yang menjawab, tapi kita kan ini menggali potensi penilik ya. Jadi kita sama-sama ya. Ketika ada pertanyaan A, ternyata ada teman-teman Bapak Ibu, oh saya bisa itu, silakan Ibu raisen ya untuk membantu memecahkan solusinya. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang kami banggakan untuk